kita setelah Jinwo menyelesaikan Red Gate dan langsung kembali ke kantornya. Di sini Jinwo mendapati Yujinho yang tampak kewalahan saat menangani masalah hujatan dari para haters terhadap Jinwo. Namun berhubung Jinwo telah membawakan banyak kristal berkualitas tinggi yang dapat Yujinho gunakan untuk mengatur guild. Pada akhirnya Yujinho jadi sedikit lebih tenang karena masalah gaji bawahan bisa teratasi dengan itu. Dan yang tersisa sekarang adalah mereka hanya perlu merekrut satu orang lagi agar bisa mendirikan guild. Membahas masalah persyaratan pembentukan guild, Yujinho juga ingin meminta Jinwo segera menyelesaikan hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menyiapkan nama untuk guild mereka. Sementara di saat mereka berdua masih berdiskusi soal nama guild tersebut, hingga Jinwo pun telah memutuskan bahwa nama guildnya adalah Solo Play. Tiba-tiba ada seorang tamu yang mengetuk pintu ruangan kantor mereka, lalu Yujinho pun segera membukakan pintunya. Namun betapa terkejutnya Yujinho dan Jinwo. Ternyata tamu itu adalah Cha-Hain yang sengaja datang kemari dengan tujuan ia ingin bergabung menjadi anggota guild Jinwo. Jinwo yang kebingungan sebenarnya apa yang terjadi di sini, sontak ia langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Cha-Hain. Apakah ketua asosiasi Hunter yang memintamu melakukan ini, ataukah Hunter Choi Jong-in telah mengusirmu? Lalu setelah Cha-Hain menjawab tidak dari dua pertanyaan tersebut, lantas Jinwo pun kembali bertanya, jadi kenapa kau ingin bergabung dengan guild Solo Play milikku? Begitu mendengar nama Solo Play, sontak Cha-Hain tidak bisa menyembunyikan ekspresi syoknya di hadapan Jinwo, karena nama itu terdengar konyol baginya. Bahkan meski Jinwo sudah menjelaskan bahwa ia dan wakilnya telah sepakat untuk memakai nama itu, nyatanya Yujinho langsung membantah sebab ia sama sekali belum menyetujui apapun. Mengesampingkan masalah nama guild, mata Jinwo kembali tertuju kepada Cha-Hain yang mencoba tetap tenang meski sudah jelas ekspresinya itu tidak bisa membodohi Jinwo. Jinwo kemudian ingin bertanya sekali lagi kepada Cha-Hain, kenapa Cha-Hain sangat ingin bergabung ke guildnya. Padahal dari yang Jinwo tahu, seharusnya kontrak Cha-Hain dengan Guild Hunters masih belum berakhir. Lalu setelah Cha-Hain menjawab bahwa ia punya uang untuk membayar pelanggaran kontraknya, sontak Jinwo pun jadi semakin terkejut. Kenapa Cha-Hain sampai sanggup membayar uang pelanggaran hanya untuk bergabung ke guildnya? Bahkan meski Jinwo sudah mengatakan bahwa guildnya tidak bisa mengontrak hunter rank tinggi seperti Cha-Hain, ternyata Cha-Hain ini juga tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya, asalkan ia bisa bergabung, maka ia rela tanpa harus dikontrak sekalipun. Jinwo yang mendengarnya tentu jadi semakin penasaran apa alasan Cha-Hain yang sebenarnya. Namun di sisi Cha-Hain sendiri juga mulai kebingungan alasan apa yang harus ia berikan kepada Jinwo, karena jika ia menjelaskan yang sebenarnya, Jinwo pasti akan menganggapnya orang gila. Di sini Cha-Hain jadi teringat pertemuan pertamanya dengan Jinwo. Lebih tepatnya ketika ia mencium aroma wangi Jinwo yang membuatnya tertarik. Sejak saat itu Cha-Hain jadi semakin penasaran dengan Jinwo, lalu lama-kelamaan rasa penasaran itu mulai berubah menjadi perasaan suka. Sebenarnya Cha-Hain sangat ingin mengatakan bahwa ia berharap agar Jinwo akan selalu ada di sisinya.